Hai, bertemu lagi bersama saya Alexander Iskandar Napitupulu. Saya mahasiswa program studi Pascasarjana Magister Manajemen Properti dan Penilaian Universitas Sumatera Utara. Izinkan saya pada kesempatan kali ini untuk sedikit memaparkan tentang prinsip KPUP poin pertama sampai ke dengan 10. Edisi ke-7 tahun 2018. Saya mahasiswa manajemen properti dan penilaian. Pada mata kuliah kali ini berada di bawah bimbingan dosen Ibu Profesor Dr. Elizabeth Siahaan, Sarjana Ekonomi, Magister Ekonomi, Dr. Insinyur Sugiharto Bujangkoro, Magister Manajemen, dan Bapak Insinyur Hamid Yusuf MM, MAPI Certified. KPUP merupakan kerangka konseptual dari SPI yang memberikan gambaran mengenai hal-hal yang bersifat fundamental, bersifat yang sangat mendasar untuk dapat memahami bagaimana profesi penilai dan bagaimana penerapan SPI atau standar penilaian Indonesia dengan landasan moral berupa KPI. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Hal ini terdapat pada Undang-Undang Dasar Negara kita, Undang-Undang 1945, Pasal 33 Ayat 3, yang juga merupakan landasan hukum dari kekayaan dan perekonomian nasional kita. Pada bahasan kali ini, lingkup KPP yang akan kita bahas berupa aset, properti, liabilitas, harga biaya dan nilai, serta pasar. Masuk kepada aset. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dimiliki dan atau dikuasai oleh perseorangan atau entitas atau pemerintah, di mana manfaat ekonomi di masa depan diharapkan dapat diperoleh serta dapat diukur dalam satuan uang. Sedangkan properti adalah konsep hukum yang mencakup kepentingan, hak, dan manfaat yang berkaitan dengan suatu kepemilikan. Berbicara dengan properti, kita berbicara jenis-jenis properti yang ada di dalamnya. Apa saja? Properti berdasarkan jenisnya terbagi 3: real estate, real property, dan personal property. Real estate merupakan entitas bangunan, merupakan entitas fisik berupa tanah dan pengembangan di atasnya, dengan kepemilikannya yang merupakan konsep hukum, merupakan benda fisik yang berwujud yang dapat dilihat dan disentuh bersama-sama dengan segala sesuatu yang didirikan pada tanah yang bersangkutan. Sebagai dasarnya menggunakan untuk tanah menggunakan Undang-Undang Pokok Agraria. Untuk real estate contohnya tanah dengan bangunan yang di atasnya. Real property. Real property merupakan penguasaan yuridis atas tanah yang mencakup semua hak atas tanah atau hubungan hukum dengan bidang tanah tertentu, semua kepentingan dan manfaat yang berkaitan dengan kepemilikan real estate. Biasanya dibuktikan dengan bukti kepemilikan, sertifikat atau surat-surat lain yang terpisah dari fisik real estate. Contoh, hak menggunakan, hak menyewakan, hak memberikan kepada orang lain. Personal property meliputi kepemilikan pada benda berwujud atau tidak berwujud yang bukan merupakan real estate. Benda ini tidak dapat secara permanen menjadi suatu kesatuan dengan real estate dan secara umum memiliki sifat dapat dipindahkan.
Bentuk fisik dan dari personal property disebut juga dengan personality. Dengan kata lain, adalah segala sesuatu selain real estate dan real property. Contoh, kendaraan, fixture, furnitur, dan kepemilikan benda yang lain. Liabilitas. Liabilitas adalah kewajiban kini entitas timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya dapat mengakibatkan arus keluar sumber daya entitas yang mengandung manfaat ekonomi. Kata aset juga didefinisikan untuk meliputi liabilitas atau beberapa liabilitas pada sekelompok aset. Liabilitas atau aset dan liabilitas, terkecuali dinyatakan berbeda atau jelas dari konteksnya bahwa liabilitas itu dikecualikan. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan mengenai tentang harga, biaya, dan nilai. Apa itu harga? Apa itu biaya? Apa itu nilai? Harga merupakan sejumlah uang yang diminta atau ditawarkan atau dibayar untuk suatu aset. Contohnya, ketika kita ingin membeli sebidang tanah, kita sudah mengetahui berapa rupiah yang harus kita keluarkan untuk mendapatkan tanah tersebut. Sedangkan biaya, dalam pengertiannya di KPUP ini, merupakan sejumlah uang yang diperlukan untuk memperoleh atau menciptakan suatu aset. Harga juga berhubungan dengan biaya, karena harga yang dibayar untuk suatu aset menjadi biaya bagi pembeli. Contoh, mendirikan rumah di atas tanah sendiri. Bagaimana dengan nilai? Nilai adalah opini dari manfaat ekonomi atas kepemilikan aset atau harga yang paling mungkin dibayarkan untuk suatu aset dalam pertukaran. Nilai bagi pemilik adalah suatu estimasi dari manfaat yang akan diperoleh pihak tertentu atas suatu kepemilikan atau dikenal juga nilai dalam penggunaan. Contoh, membeli rumah dengan harga tinggi karena di satu sisi sebagai pembeli merasakan adanya ikatan emosional dengan daerah yang akan dibelinya. Seperti dia ingin membeli di kampung halamannya, tetapi harga di sana relatif lebih mahal, dia rela mengeluarkan biaya tersebut karena dia memiliki nilai lebih yang tidak dapat dibandingkan dengan nilai aset sekitar pada umumnya. Sehingga dari sini dapat kita simpulkan, penilaian adalah proses pekerjaan seorang penilai dalam memberikan opini tertulis mengenai nilai ekonomi pada saat tertentu, bukan harga. Pasar ada lingkungan di mana barang dan jasa diperdagangkan antara pembeli dan penjual melalui mekanisme pembentukan harga. Konsep pasar di sini adalah pasar terbuka. Pasar yang dimaksud dalam SPI berarti pasar di mana aset atau liabilitas yang dinilai dipertukarkan pada tenggak penilaian dan pelaku mempunyai akses langsung ke pasar. Bagaimana dengan aktivitas di pasar? Di sini juga disebutkan tingkat aktivitas hanya dapat dinyatakan secara relatif. Misalnya, pasar lebih aktif atau kurang aktif dari tanggal sebelumnya. Tidak ada batasan yang jelas antara pasar yang aktif
atau tidak aktif. Bagaimana dengan pelaku pasar? Pelaku pasar meliputi individu, perusahaan, entitas lain yang terlibat atau berencana dalam suatu transaksi. Pada umumnya, pelaku pasar yang ingin melakukan transaksi adalah pembeli dan penjual atau calon penjual aktif di pasar pada tanggal penilaian, bukan transaksi individu atau entitas tertentu. Apa itu unit penilaian agregasi? Di sini juga dibahas nilai dari suatu aset individu sering tergantung pada aset terkait lainnya. Aset dapat dinilai sekaligus dengan aset pelengkap atau terkait lainnya sebagai suatu kesatuan, sehingga penting untuk menetapkannya terlebih dahulu apakah unit penilaian dinilai secara suatu kesatuan atau terpisah. Jika dinilai secara terpisah, penjumlahan dari aset individual atau komponen unit penilaian seringkali menjadi lebih tinggi atau lebih rendah dari nilai unit penilaian sebagai suatu kelompok atau kesatuan. Contoh, dalam menilai pabrik kelapa sawit, tidak hanya terdapat lahan dan tanaman yang dinilai. Ada juga kantor dan mesin yang harus dinilai dengan metode dan teknik tersendiri. Bagaimana dengan dasar nilainya? Dasar nilai dapat mempengaruhi penilai dalam menentukan pemilihan metode, penilaian data masukan, dan asumsi serta opini nilai akhir. Dasar nilai mencerminkan asumsi mengenai para pihak dalam transaksi dan memberikan suatu deskripsi mengenai para pihak tersebut. Dasar nilai harus sesuai dengan tujuan penilaian dan samar dari definisi. Dasar nilai yang digunakan harus dikutip dan dasar nilai tersebut juga harus dijelaskan. Dijelaskan maksudnya di sini di dalam lembar kerja penilaian. Penilai bertanggung jawab dalam memahami regulasi dan ketentuan yang berlaku terkait dengan pasar dan dasar nilai yang digunakan. Dasar nilai harus secara jelas dibedakan dari pendekatan atau metode yang digunakan untuk menetapkan indikasi nilai, setiap asumsi tambahan atau asumsi khusus yang mengubah asumsi fundamental dasar dalam keadaan tertentu, juga harus dibedakan keadaan aktual atau status aset yang diasumsikan pada saat melakukan penilaian dan jenis aset apa yang dinilai. Elemen dasar dari nilai adalah adanya transaksi yang diasumsikan, asumsi tanggal transaksi, dan asumsi para pihak dalam transaksi. Penggunaan tertinggi dan terbaik, highest and best use, HBU. HBU didefinisikan sebagai penggunaan yang paling mungkin dan optimal dari suatu aset. Bagaimana suatu aset dikatakan HBU? Suatu aset dikatakan HBU apabila aset tersebut memenuhi 4 kriteria dasar. Secara fisik dimungkinkan, secara hukum diizinkan, secara finansial layak dan menguntungkan. Contoh, secara fisik dimungkinkan, aset yang dinilai
Misalnya bangunan masih memiliki kondisi yang baik dan tidak memerlukan biaya perawatan yang berat. Untuk hukum yang diizinkan, contoh, aset yang dinilai tidak atau sedang dalam sengketa dan sudah memiliki izin resmi dari pemerintah, dibuktikan dengan surat atau dokumen resminya. Secara finansial layak dan menguntungkan, contoh aset yang dinilai akan mendatangkan keuntungan lebih. Kesimpulan, penggunaan yang tidak diizinkan secara hukum atau tidak dimungkinkan secara fisik tidak dapat kita sebut sebagai HBU. HBU ini juga diterapkan dalam penilaian aset tak berwujud dan tidak berlaku untuk aset keuangan seperti deposito bank, obligasi, reksadana, sertifikat deposito, dan saham. Konsep HBU sendiri merupakan hal yang fundamental dan tidak terpisahkan dari nilai pasar. Baik, terima kasih. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan mengenai KPUP dari poin 1 sampai ke 10. Saya mohon maaf apabila ada salah kata atau salah penyebutan. Terima kasih untuk waktunya. Semoga ilmu yang kita bagikan bersama memiliki kebaikan dan dapat membangun kita bersama. Apabila ada kritikan atau masukan, silakan tulis di kolom komentar. Salam sehat, salam sukses.